Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, kita berjumpa dalam minggu ketiga ini dalam pembahasan fikih ibadah. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah adab dan hikmah haji dan umroh. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang tata cara haji dan umroh. Sekarang kita membahas tentang adab dan hikmah haji dan umroh. Saat pelaksanaan ibadah haji atau umroh, ada adab-adab yang perlu kita jaga agar tidak merusak makna ibadah haji itu sendiri. Dengan demikian, kita juga akan memperoleh banyak hikmah dari ibadah ini. Berikut ini beberapa adab dan hikmah dalam ibadah haji dan umroh. Yang pertama, adab ibadah haji dan umroh. Untuk menjaga kesempurnaan pahala ibadah haji dan umroh yang kita lakukan, hendaklah mengikuti adab berikut. Yang pertama, mengikhlaskan niat haji dan umroh hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjaga diri dari perbuatan mubazir dan maksiat. Yang ketiga, tidak lewat di depan orang yang sedang sholat. Karena ini tidak boleh ya lewat di depan orang yang sedang sholat. Yang keempat, menjaga diri ketika bergaul dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Ya, jadi ketika umroh itu kan semua ngumpul tuh, ada laki-laki, perempuan gitu kan. Nah, anak ustazah bila melaksanakan ibadah haji atau umroh harus bisa menjaga diri dari orang yang bukan mahram. Kemudian tidak tergesa-gesa dalam beribadah, khususnya sholat. Nah, jadi kalau udah sholat di depan Ka'bah, sholat di Masjidil Haram, itu jangan tergesa-gesa karena tidak setiap saat, tidak setiap hari, tidak setiap waktu kita bisa melaksanakan ini. Jadi gunakanlah waktu itu dengan baik ya, khususnya dalam sholat ya nak. Kemudian berlaku lemah lembut terhadap orang lain, terutama ketika tawaf, mencium hajar aswad, sa'i, dan melontar jumroh. Jadi ketika tawaf, ketika kita mengelilingi Ka'bah, itu anak ustazah jangan main dorong-dorongan gitu sama orang. Kita harus jaga adab, kita jaga sikap gitu ya. Nah, atau ketika mencium hajar aswad, main dorong-dorong, main geser-geser orang gitu kan, dengan cara kasar, dan itu tidak dianjurkan ya. Nah, atau misalnya ketika sa'i berlari-lari kecil gitu kan, jadi harus semua itu punya adabnya. Nah, kemudian yang ketujuh, berhati-hati dalam berdoa sehingga tidak terjerumus dalam berdoa dengan memohon kepada orang yang telah meninggal ya. Berdoa kepada orang yang telah meninggal itu syirik. Tidak boleh, karena sesungguhnya orang yang telah meninggal itu tidak dapat mendengar. Jadi anak ustazah kalau mau berdoa jangan berdoa di kuburan. Misalnya berdoa di kuburan ini gimana? Kita bukan doain dia, tapi kita minta doa kepada dia. Dengan kata lain, dia perantara ke Allah, sedangkan Allah tidak butuh perantara. Nah, jadi banyak itu yang nanti dia berdoa gitu kepada misalnya di kuburan, di perkuburan baki atau di depan makam Rasulullah gitu kan. Mereka berdoa memohon gitu kan, tapi memohonnya itu kepada orang yang sudah meninggal, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tidak boleh ya nak. Tapi berdoa untuk memohonkan ampun untuk orang yang meninggal itu boleh ya, seperti kita mendoakan misalnya nenek kita atau orang tua kita yang sudah meninggal atau paman kita mendoakan dia, itu boleh ya sayang. Nah, kemudian menjauhi hal-hal yang dapat menjerumuskan ke dalam syirik seperti mengusap Ka'bah, makam Ibrahim, dan lain-lain. Nah, itu adab-adab yang harus kita lakukan ketika ibadah haji dan umroh. Hikmah ibadah haji dan umroh. Pelaksanaan ibadah haji dan umroh memiliki banyak hikmah. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengenang dan mengambil pelajaran dari sejarah perjuangan keluarga Nabi Ibrahim.
Yang ketiga, mengambil pelajaran dari sejarah dakwah Rasulullah. Yang keempat, memperkuat ukhuwah Islamiyah, yaitu berkumpulnya orang-orang dari berbagai negara, suku, dan bangsa dalam pakaian ihram yang serupa sehingga menggambarkan persamaan dan persatuan. Nah, itu dia sayang pembahasan kita tentang adab yang harus kita lakukan ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, jangan lupa tetap mengerjakan tugasnya di bagian 2 dan bagian 3 di halaman 40 ya. Nah, anak ustazah silakan mengerjakannya di lembar jawaban yang telah disediakan. Boleh? Oke saja. Itu dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.